gue kemarin. Tapi iya, yang lo mau ke Palembang, mau nyebrang pakai apa namanya? Izin dan lain-lainnya. Temenin gue. Tapi waktu itu Bang Maul sempat hilang. Sempat kalau hilang deh berarti lagi ke langit. Maul kalau hilang Lagi menjawab doa dulu. Lagi naik buruk ya. Aduh, berat ini. Parah kita. Berat ini. Maul tunjukkan live perform kebenaran dia lagi hari ini. Tadi kita kan lagi di jalan kan. Karena kita lagi di jalan mau ke resto tadi. Resto tadi itu waiting list 17. Berapa? 13. Dan itu udah waktu maghrib. Terus akhirnya yaudah deh kita waiting list, catat kita urutan ke-13, tapi kita keluar dulu karena kita lapar, kita makan pecel dulu. Fun fact tuh. Fun fact. Dibalik kita makan pensi, dan sebenarnya kita makan pecel. Iya, dibalik makan yang kece-kece kita nabung dulu, nanam pondasi dulu, pakai pecel. Makan yang berat. Terus pas balik itu tuh apa namanya nggak dapat parkiran saking ramenya itu resto. Terus akhirnya Maul turun duluan kan, lo turun duluan kan? Iya. Terus Maul dia biasa menyeting mbak-mbaknya semua yang ada di resto itu sampai akhirnya ada parkiran kosong di antara. Dia telepon, Cuk, ayo cepet balik lagi, ini parkiran udah ada katanya Maul. Gila gitu. Udah biasa nih, udah disetting. Udah biasa, udah paham. Ada lagi yang sebelumnya malah. Sebelumnya apa? Ada dua pilihan kafe nih, yang outdoor sama yang ini. Oh iya. Nah Reja maunya tuh yang outdoor. Karena ngeliatnya dikiranya yang ini nggak bagus. Iya. Di setting hujan. Di setting hujan sama ini yang indoor. Gila. Yang indoor ini bagus banget. Parah kan. Ini udah. Jangan terlalu jauh Bang pembahasannya. Nanti udah beda ini kita. Udah beda. Ini soalnya kesepahaman ini yang mengerti hanya kita aja soalnya. Nanti kita nanti udahlah, jangan. Tapi ada yang lebih keren lagi kita. Sini dong. Kita udah lihat jam. Aduh, ini maghrib. Apa namanya? Isyanya jam 19.30-an kan. Itu udah 19 lewat 10 apa ya? Udah dikit lagi deh gitu. Terus ada gitu kan. Pas datang kita langsung sholat. Itu udah di ujung waktu banget kan, udah kayak hampir ketinggalan maghribnya. Dan tahu nggak? Jam 7. Di tempat sholat itu space-nya 3 orang. Oke, dan baik. Gila. Oh iya. Gila. Jadi Maul sama Ojai kalau disatuin dunia langsung semesta langsung mendukung ya. Mendukung gitu. Aman. Utang negara. Covid pergi. Oh iya, gimana kalau lo bersatu, Covid pergi gitu, guys? Nggak bisa. Nah, lo alasan lo kemarin pas kena Covid, maksud lo apa? Apaan? Tahu itu. Oh iya. Kan gua angkatan pertama kena Covid, cuy, gue bilang, cuy. Iya, benar. Biar semua orang lihatnya wajar ya. Biar manusiawi sekali. Angkatan pertama. Iya. Ya kira-kira gitu guys. Hidup bersama Bang Maul tuh selalu ada wow. Nah, Nalar. pas lo ngelamar cewek bisa tuh dipakai. Iya. Sayang. Iya. Kalau ngapa-ngapain semesta selalu mendukung. Jadi kalau kamu selalu bersama aku, insya Allah semesta akan selalu mendukungmu gitu. Nikahan bakal banjir udah. Propose ke orang tuanya, Pak. Kalau mas saya ntar pas lagi nikahan nggak hujan loh gitu. Iya, Oh aneh iya nih. benar. Rick, gue aneh bener. Dulu gue termasuk orang yang membangkang. Tanya Tony ya. Ini paling membangkang. Gue paling membangkang. Gue paling bilang, pokoknya gue nggak percaya lah sama anak-anak kan kayak udah lo nurutin apa kata Maul bilang lo udah nurut, jangan bandel. Kadang-kadang kan kayak mau milih destinasi aja berantem nih di jalan. Udah lo nggak usah debat, pilih aja pilihannya Maul gitu kan. Gue termasuk yang membangkang Rick ceritanya dulu. Terus pas ngikutin Maul, anjir kayak
Ya. Kayak apa, ayo. Ya. Ayo, kayak apa, ayo. Ya. Nggak pernah pergi pas sama Maul tuh hujan. Ya, jadi aneh. Ntar giliran hujan ada. ini hujan ya. Ada. Iya, hari ini sih hujan juga. Tapi ada hikmahnya. Kan biar nggak outdoor jadi. Kan biar nggak outdoor tadi udah ada hikmahnya biar ketemu tempat yang bagus. Itu hikmahnya. Jadi cocokologi ya langsung. Cocokologi. Kalau kata orang baru cocokologi. Aduh, ini akidah kita dipertanyakan ini. Gila. Tapi aneh tapi nyata tapi. Iya. Nyata. Ya itu dia, Bang Ejo, pokoknya ya, kita juga iya, maksudnya ya gimana ya? Mungkin sih kan kayak nyata bener mana gitu yang apa? Yang kayak di luar nalar apa ya waktu itu? Banyak lah. Tuh, Kojak. Pokoknya hampir setiap jalan-jalan pasti ada hal yang aneh tapi nyata. iya. Apa? Kan Ul, lu main tuyul ya, Ul? Lu kalau lu kemarin gak covid lo ke Gunung Salak lo minta pelet lo. Tuh, jadi kalian yang sedang mendambakan Bang Maul, kalian nggak salah pilih dambaan hati. Iya Karena benar. Bang Maul dengan segala kesaktiannya, keberuntungan. Saya bilang keberuntungan aja deh. Kalau kesaktian Kalau keberuntungan benar-benar Bang Oja yang dapat door prize. Iya, kalau keberuntungan Bang Ojai, kalau Maul ke Gunung Salak dibilangin. enggak, Kalau tapi Bang Bang Maul tuh bukannya punya ilmu, tapi ilmu punya Bang Maul. Asyik. Jadi gitu. Kalian harus ya gitulah. Sebentar lagi Bang Maul sudah naik kasta. Jadi kalian cepat-cepat sebelum Bang Maul menemukan dambaan hatinya, kalian silakan tikung di sepertiga malam. Anjay. Nah, betul. Coba Tuh. Instagramnya Maul apa coba? Maul. Oh, Maulana Bas. Iya. Lagi. Kan biar ini, Ul. Enggak. Lu udah filter follower gue, cuy. Ngapain sih? Kasih tahu itu Instagram lu, Maulana Bas. Asik. Maulana BAST, berita acara serah terima ya. Yoi. Ya. Pas. Ditunggu Bang Maul undangannya. Amin. Iya Bang Maul, undangannya ditunggu. Kalau Reja ditunggu orderannya, undangan. Ya. Juga lalalala. Tuh ada yang ngetek, itu udah banyak yang ngetek tuh Maulana Bas. Bullshit. Maulana Bas. Ayo, Oh Bang. iya tuh, pada ngetek Bahas tuh. lagi. Bas apa lagi? Udah jangan bahas gue lagi, Aici. Banyak sih lo. Kita kan random aja, tergantung. Kalian mau bahas apa, ayo kita bahas. Lanjut bahas stigma aja, bahas stigma. Tikma. Yang berat-berat. Asik. Iya, yang berat-berat nih. Ini lagi rame nih. Berat nih. Biar bervalue kita nge-live tuh. Gak hanya debat-debat. Manusia bervalue ya kita ya. Yoi. Amin. Amin. Tapi yang penting emang manusia beruntung emang kalau belajar dari Maul nih. Tapi iya, gue Mau tuh lagi. suka iri dengki sama orang-orang yang bisa menang undian, menang. Gue gambreng. Gak bisa gue. Main gue. Enggak deh, enggak usah deh. Apa yang Enggak sih. Menang kojak ya Bang Maul mah. Iya. Nah itu Rick, dia undian kojak aja Rick. Apa yang di Instagram kayak raffle gitu dapet. Sama kayak Kojak ojek. apa sih? Ban. Ya pokoknya ban adalah sepeda, apa namanya, spare part, aksesoris sepeda. Yang itu tuh barangnya tuh Oh. sedikit dan kalaupun ada mahal. Jadi waktu itu ada yang raffle di Instagram. Dulu Dulu. dikit, sekarang mah. Oh iya Sekarang iya. banyak. Dulu pas zaman Oh tuh, ada yang itu tuh
cara menghindari toxic relationship tuh. Gue juga baca itu. Ini Pertanyaan kita kalian bahas di bagus. vlognya Mas Bagus ini. Tapi berat ya, sekali ya. Ketiga. Toxic relationship. Belum pernah. Aku sih udah pernah get out, jadi harusnya pendapatku valid. Coba tapi kalian dulu. Aku juga pernah get out. Yeay. Iya. Aku Sama senang. gue denger aja. Kenapa tuh? Nggak apa-apa. itu anak muda lah toxic. Ya. Kali Oh ya, gue giliran masih muda soalnya, gue masih muda. Giliran Di, begini. nggak maksudnya cerita mudanya Rika. Pasti kalau toksik itu pasti cowok kan pihak yang membuat toksik itu. Belum tentu. Belum tentu. Gue pernah menjadi orang yang toksik kok. Iya. Gue mau ngomong gitu tapi second gue tunggu Rika ngomong sendiri. reputasi ya. Oh enggak gitu Ki. Kita kan sebagai manusia kadang-kadang salah dulu baru bener. Agar bisa bener tuh salah dulu gitu. Iya benar. Baik. Mendingan salahnya duluan daripada salah belakangan. Benar. Karena setiap kesalahan Pedas, Lis makan apa? Makan Jadi nasi. makan omongan tetangga. itu ada yang nanya Tok. Woi, Iya. Toxic lagunya itu Britney apa? Spears. Minum. Toxic relationship tuh apa? Apa ya? Ibu dong pakar psikologi. Jangan gitu lu, nanti gue tadi sertifikat gue mana katanya gitu. Silakan nih, Bun. Apa ya toxic relationship itu kalau bahasa umumnya mungkin ya sayang, hubungan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak lah. Ada yang itu agresif lagi baik hati. Tapi kadang gini, fun fact lagi, toxic relationship itu dinilai tidak sehat dari sudut pandang orang lain. Ya benar. Kadang si orang ini ataupun pasangan ini tidak menilai bahwa dirinya itu tidak sehat. Ada juga tapi Ya kadang-kadang mereka tuh in love, jadi kayak mereka tidak realize bahwa ini sudah nggak sehat lagi gitu. betul. Itu di mata orang lain biasanya, bahkan mungkin di awal Hubungan yang mengandung racun. Ditranslate ke Google Translate. dan pernah merasakan ataupun Iki juga sekarang berarti masih mudanya ya, bahwa ketika cinta gitu, kalau kata gue sama Rika, gue punya istilah dulu, cinta banyak tenaga. Cinta banyak tenaga itu adalah cinta banyak tenaga itu Cinta remaja kebanyakan tenaga. ya, cinta remaja ya, itu banyak tuh populasi cerita tentang toxic relationship, karena ketika di umur kita yang belum matang, udah gitu tenaga kita kebanyakan, ya kan? Benar. Terjadilah itu hal-hal di luar nalar, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak wajar gitu. Benar. Ketidakwajarannya sok enggak cerita apa aja biasanya. Tapi setoksik apa sih kalian pernah melihat, pernah mengalami atau melihat atau mendengar teman kalian setoksik itu relationship-nya tuh apa? Susah, mendingan basement. Soalnya ada yang toksik. Kalau kita ngelihat hubungan orang, kita menilai itu toksik. Ada juga yang merasa sama-sama toksik. Ada juga yang salah satunya udah ngerasa ini toksik. Biasanya kayak gitu. Oh iya. Ada kalau ada juga yang pernah ngerasain kayak menurut salah satu ini udah terlalu toksik bagi dirinya, jadi bisa berpengaruh ke mental salah satu orang gitu.
Berarti bisa. Berarti itu kalau disambungin sama teori tadi Rika bilang orang-orang yang toxic relationship itu rata-rata kan orang yang too in love ya kan? Dia mendalam terhadap cintanya yang terlalu dalam gitu kan. Berarti kalau ada salah satu yang akhirnya merasa bahwa oh ternyata hubungan kita nih toxic gitu, berarti adalah salah satunya kadar cintanya sudah menurun ataupun tenaganya. Enggak. Itu gue Bukan. Enggak. Ataupun dia sudah guys dengan masukan-masukan orang di dekatnya, terdekatnya. Itu bisa, maksudnya itu bisa dijadikan referensi, tapi bukan berarti kalau kita realize ini adalah toxic, bukan berarti kadar cintanya mungkin berkurang atau gimana. Gue sih nggak setuju itu. Cuma mungkin kadang kita lebih terbuka aja pikirannya. Improve menjadi lebih dewasa sama-sama ataupun salah satunya duluan. Ternyata kita lakukan ini ya, tapi banyak faktor sih, tapi bisa juga yang tadi gue bilang, bisa juga banyak faktor sih, tapi memang yang mungkin penjelasan awalnya sama teman-teman ini adalah bahwa toxic relationship itu adalah itu. Jadi ketika ada hubungan yang sepertinya tidak sehat menurut satu ataupun salah satu dari pasangan ataupun pihak yang melihat kita dari luar. Karena ada mereka kadang melakukan hal-hal yang itu aja dari kami masih jauh. Atau enggak, Iki pengen nanya deh, kalau misalkan di dalam suatu hubungan salah satu udah terlalu ngelit, udah terlalu otoriter, misalkan yang udah lama-lama makin menyimpang, apakah itu toksik atau bukan? Toksik dong. Kalau menyimpang ya, kalau ngelit sih menurut gue belum. Itu harus ada yang ngelit lah. Cuma kalau ngelitnya bener, tadi kata Iki ya berarti toksik. Iya kan, ada juga yang aku harus baca WhatsApp, aku harus balas dalam waktu 2 menit, nggak mau tahu kamu lagi belajar, lagi ngapain. Buset. Harus balas WhatsApp aku dalam 2 menit. Nah itu kan ngeselin. Iya. Kayak pacaran sama Hitler. Contoh-contoh itu. Ya banyak lah itu faktor-faktor yang kayak nggak masuk akal. Itu apa namanya, salah satu tadi gue mau ngomong itu sih, terlalu posesif aja udah itu salah satu faktor udah kurang bisa dibenarkan kan. Ini bahkan banyak orang yang terlalu posesif ketika berhubungan ya, ataupun lagi lagi pacaran gitu kadang ya itu nggak boleh lah follow Instagram orang lain, nggak boleh lah pas di follow sama Instagram lawan jenisnya nggak boleh di approve, ataupun apalah banyak harus private minta password. Minta password sosmed. Iya, itu kan. Guys, ini fun fact. Gue pernah ikut kajian di Blok M. Entah di Blok M apa Ul? Blok M Square. Bukan waktu itu gue sama Maul yang ini Ul. Yang temanya itu bagaimana mengendalikan menahkodakan rumah tangga. Waktu itu ada. Gue ikut sama Maul. Gue ingat banget gue waktu itu kajiannya sama dia. Nah, di situ dibilang, dan di Islam itu Indah juga pernah dibahas kok sama Ustaz Syam kalau nggak salah, bahwa suami istri itu tidak boleh melihat ataupun memeriksa handphone. Itu tidak boleh. Yang Mami DP ngomong gitu kan? Ul, jelaskan Ul. Lanjut. Aja. Nah emang gitu, emang seorang istri itu bisa memeriksa HP dari suaminya dia. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Menghindari fitnah, menghindari salah komunikasi. Yang harus dilakukan adalah percaya. Ngeri nggak? Tapi itu dalam hadis. Tapi gue emang nggak memeriksain sih. Nggak apa-apa. Percaya sama suami. Iya, percaya sama suami. Ketika kalian tidak percaya dan kalian bongkar itu handphone, namanya suami di luar bekerja, berhubungan dengan segala macam orang. Ketika semua chatnya diperiksain, dicurigain, udah huru hara itu. Iya benar. Huru hara. Seorang istri doakan dan percaya. Tapi suaminya jangan ngelantur, tapi suaminya jangan memanfaatkan kepercayaan suaminya, istrinya dan dia nyari celah, nggak boleh juga. Suaminya harus amanah juga. Itu memang kolaborasi yang susah tuh. Tapi harus dikomit dari awal. Dan harus
sama-sama tahu teori itu. Makanya tadi menyelesaikan masalah pakai hadis dan Al-Quran. Karena kalau tidak berpatokan sama itu nanti kita emosi, egois. Kamu masa istri sendiri nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kita menghindari fitnah. Menghindari resiko-resiko salah komunikasi. Itu bahaya gitu. Jadi menurut lo kalau ada yang nggak srek diomongin aja, jangan diperiksa HP-nya gitu. Iya, dan sometimes kalaupun ada yang mencurigakan, si suami bisa membuktikan. Dan itu menjadi tolak ukur si istri. Oh iya memang bener nih orang bisa dipercaya. Jadi lain kali juga gue nggak usah meriksa lagi. Nah. Ini sharing pengalaman pribadi gue ya. Tutup. Dulu lo tau lah gue securigaan apa. Tau lah ya. Tapi begitu sama bos gue bener-bener blast loh. Kayak gue tahu passwordnya, gue tahu segalanya. Cuma gue tidak ada keinginan untuk mereksa. Karena gue percaya aja gitu kayak ini orang kagak bakal ngapa-ngapain. Jadi ya udah bodo amat gitu. Iya bener. Soalnya kalau lo periksain lo huru hara aja tiap hari nanti. Bener. Itu memang. Iya aja. Gue nggak meriksa karena gue percaya. Karena ini orang bisa dipercaya. Ngerti gak sih lo? Tapi waktu gue pertama kali dengar kajiannya gue kayak, oh ternyata gini ya. Oh ternyata dibenarkan dalam hadis gitu. Oh memang ada landasannya, dalilnya bahwa tidak boleh istri itu memeriksa handphone ataupun pekerjaan suaminya. Lain cerita kalau suaminya mengizinkan ya. Kalau suaminya mengizinkan nggak ada masalah, tapi si istri jangan, ya udahlah nggak usah periksa gitu. Dan itu pas gue pertama kali gue ngobrol sama Uli, iya juga Uli, dan bener sih. Kalau nggak nanti jadinya curigation mulu tiap hari. Curigation. Ya, makanya itu pentingnya mempercayai dan bisa dipercaya, pentingnya itu. Karena kalau kita nggak bisa dipercaya, makanya timbul kecurigaan. Timbul kecurigaan. Sebelum itu menurut gue udah masuk toksik tuh. Saat kita tidak bisa percaya sama pasangan kita curiga terus, kayaknya mendingan gak usah dilanjutin karena ribut mulu nantinya. Itu udah toksik sebenarnya. Iya. Ya sebenarnya tadi ada yang komen juga itu kesepakatan aja sih. Nah, itu yang memang harus dikomit dari awal. Disamakan dulu frekuensinya. Benar tidak? Itu kesepakatan, tapi si suami punya kalau kayak gini udah jadi hak karena ada landasan ya. Udah boleh ngomong bahwa bagusnya nanti kita seperti ini. Dan ya itu balik lagi deh, tapi si cowok juga jangan sampai menodai kepercayaan istri. Ya. Itu harus bisa saling percaya dan saling dipercaya, itu yang penting. Iya. Itu mahal banget. Iya, mahal, luar biasa. Mahal. Itu nggak boleh dipermainkan, nggak boleh ditandain. Kalau udah bener seperti itu, ya udah kita jalani sama-sama, tanggung jawab. Tapi bener juga kesempatan, tapi ya itu tadi gue bisa bilang bahwa ini hak yang boleh dilontarkan, bahwa dari hadis jangan periksa HP saya dan percayalah saya. Doakan saya. Jangan periksa pekerjaan ataupun apapun karena nanti beresiko menimbulkan huru hara. Ada juga kayak gini sih, kayak gue tuh ingat film Ayat-Ayat Cinta. Kalian inget gak sih ada adegan di mana si Fahri itu nitipin surat cinta sama Ustadz. Terus Ustadznya meninggal. Terus si Fahri mau nyari surat itu, nanya sama istrinya. Ngerti gak? Jadi terus si istrinya bilang, mohon maaf, saya nggak tahu suratnya di mana karena beliau sangat menjaga amanah. Ngerti gak? Jadi emang nggak semua harus tahu antara suami istri. Kalau amanah seperti itu kan memang nggak boleh disampaikan lagi walaupun itu istri kita gitu. Ngerti gak sih mas gue? Iya. Jadi memang gitu, maksudnya suami istri itu memang harus terbuka, cuma nggak semuanya juga harus tahu. Yang penting nggak ada kebohongan gitu. Menurut saya. Tadi balik lagi komunikasi terbuka, ada apa cerita, jangan malah ceritanya ke orang lain, malah ceritanya ke
pokoknya kalau udah suami istri ya udah, ini teorinya sih begini ya, cuman gue kan nggak tahu ya, belum yang penting uang bulanan lancar. Iya. Skincare kebeli. Itu kuncinya. Yang penting dikomunikasikan kayak gini. Sayang, ini tasnya bagus ya gitu. Ya, ini toxic relationship nggak ya? Toxic buat dompet sih kayaknya. Sayang, katanya Endis mau beli PS5, gue kali beli PS5. Ya. Gak bisa. Tapi bapaknya Endis pengen beli PS5. bapaknya bilang Dis mau beli PS. Mau. Dis kok belum tidur Dis? PS5. Endis pengen main PS5. Bocah zaman sekarang pada kuat-kuat ya. Di PS5 ada S-Lin loh di. Ya, digitu. Langsung nengok. Langsung nengok. Bang Tony Bang Tony oong. Kalau misalkan ngebahas toxic relationship kan pasti banyak jenisnya dan banyak faktornya. Cuman kalau misalkan toxic relationship itu bisa nggak diselesain atau memang harus salah satu ada yang atau harus misalkan kita terjebak dan kita harus menyerah gitu atau kita bisa nyelesain itu? Bisa Tergantung kalau tujuannya dua-duanya tuh. mau denger. Tergantung visi misinya tuh udah. Iya. Tapi tergantung toksiknya gue kayak gimana. Karena macam-macam. Ada yang contoh toksiknya itu lebih ke sifat ya. Sifat seseorang. Itu Karakter. susah. Itu susah banget untuk Karakter. berubah. Oh, karakter berarti. Kalau sifat itu masih bisa dirubah sebenarnya. Kalau karakter udah susah. Karakter yang berat. Kalau karakter bisa dihapus dikit lagi ntar. Iya. Ya. La. New player. Restart. Restart. Hubungannya restart. Bisa aja, tapi banyak pengalaman kayaknya orang-orang di luar mungkin ada yang break up dulu, terus introspeksi diri dulu, bahkan mungkin ada yang akhirnya pacaran dulu sama orang lain masing-masing, ntar balik lagi. Iya, talak tiga dong. Enggak, apakah itu salah satu opsi mengatasi toxic relationship? Maksudnya kan ini kan ada misalkan ada orang nih yang nonton live kita mengalami toxic relationship. Dia bingung dia ngapain, apakah gua harus menyerah atau gua harus obrolin dulu atau gua harus berhenti dulu. Obrolin dulu. Kalau itu sifat dia akan bisa berubah, tapi kalau karakter paling sebulan 2 bulan, besoknya abis itu balik lagi kayak gitu lagi. Iya kayak gitu, benar. Biasanya kalau orang yang akhirnya sadar, oh ternyata gue udah salah langkah dan kayaknya ini susah banget dibenerin, udah diobrolin, udah nggak bisa juga, biasanya selesai tuh kayaknya kebanyakan dari pengalaman orang. Tapi kalau memang masih bisa dibenerin, ya udah akhirnya grow up bareng-bareng tuh, improve, belajar bareng. Ada tuh kan kayak orang yang pacaran sampai 5 tahun, 7 tahun akhirnya married, ada juga tuh. Pasti dia banyak tuh improvement yang terjadi dalam hubungan dia. Tapi ada juga yang putus, mungkin nggak pacaran sama yang lain, putus aja, jomblo masing-masing, ntar nyambung lagi. Itu saatnya mereka menyendiri, introspeksi diri. Karena ketika putus itu beda banget ketika masih pacaran tapi kondisinya nggak sehat gitu. Mendingan putus sekalian, bener-bener belajar, terbalik gitu. Itu kayaknya lebih better ketimbang di kayak ceritanya di lagunya Judika tuh, kayak putus atau terus tuh, relate, itu keren sih liriknya. Iya benar. Lebih baik apakah kita akan putus ataupun gimana apakah sih liriknya? kita sedang mempertahankan hubungan atau menunda perpisahan? Oh iya, menunda perpisahan. Itu kayak udah nggak sehat banget kan. Ya udah lebih baik putus, introspeksi, baru balik lagi. Nah gue pernah dengerin kisahnya Titi Kamal sama Christian Sugiono. Mereka itu dari toxic relationship dan mereka realize dua-duanya karena mereka SMA waktu itu. Sampai akhirnya mereka grow bareng-bareng sampai akhirnya nikah. Jadi sebenarnya bisa juga kalau emang dua-duanya mau berubah gitu. Betul.
toxic itu sebenarnya tujuannya Asal sifatnya apa? bisa saling Apa ngalah sih berarti. yang Ya, diinginkan gitu? maksudnya dua-duanya realize bahwa relationship itu harus berkembang ke hal yang lebih baik gitu. Ya, Lama kan mereka pacaran 9 relationship kan tahun. tujuan itu kan membuat apa ya? Asik, Bang Mau lagi curhat nih. Misi kan nih. Asik, Bersabda. Bang Mau. Apa Lagi namanya? bersabda. Lo mau ngomong bersama anjir. Apa kalau misalkan kita untuk menjalin hubungan lillahi ta'ala, ya pasti kan dua orang itu akan menjadi suatu sosok yang sama-sama mengisi dan menjadi seseorang yang baik. Gak mungkin ada toxic relation itu ketika memang tujuannya ke lillahi ta'ala. Yes. Kan kalau misalkan ada sesuatu yang salah, dia akan apa namanya, mengintrospeksi diri, masih mengintrospeksi. Ini lagi proses merekrut nih, perekrutan nih. Bang Maul jangan mengecewakan dong. Iya. Presentasi. Aduh, Bang Maul MLM. gimana? Kita udah prospek Bang Maul dengan bagus. Bang Maul nggak meyakinkan, macam mana nih? Orang nggak percaya Emang Bang Maul gitu. sakti. Emang sengaja dibuat begitu, Ki. Oh, Biar ketahuan setebal apa. Iya, biar ada perbandingan ya, biar ada perbandingan ya. Maul tidak mengincar kuantitas, dia mengincar kualitas dia. Oh siap. Aduh, Makanya Bang Maul nggak upload tiap hari ya. Iya. Makanya dia performnya berkala. Berkala. Iya. Baik. Aduh, gila dah ini kalau live-nya mati sih parah sih bercandaan ini. Iya. Parah. Udah Kentang. jam-jam menuju jam-jam rawan ini. Orang udah pada meleng. Iya kali ya Bang Maul sakti kali ya. Langsung deh. Makanya yang bukan nge-follow tapi pengikut ya. Bukan follower, pengikut. Kan follower itu pengikut bahasa Indonesianya, Ki. Iya, tapi kan ini pengikut dalam arti berbeza. Ki, Rick, dulu kita pernah main ke Pulau Pisang, ingat gak? Itu pas OTW hujan, terus pas kita di pulau enggak, pas kita main seharian enggak hujan, pas kita mau pulang, hari kita pulang pagi hujan. Ingat gak? Iya, ingat. Oh iya, Tapi- kan? Ikut, tapi kan di situ maksudnya keadaannya Pulau Pisang tidak seperti nggak serelaksa itu. Lo yang waktu itu yang gue pulang kampung lo nyusul kan? Kenapa? Enggak. Iya. Iya, benar. Ya, Tony nggak ada. Ini yang yang sama Oh, Ilham. Tony nggak ada. Iya. Tapi yang waktu gue sama orang juga nggak ada hujan. Nggak ada. Iya, itu terang banget itu. Malahan terang banget. Lo pesan dulu Kristo. sebelum lama Iki. Yang ada Ini harus diagendakan lagi Pulau Pisang ini. Iya, pokoknya kalian semua kalau mau liburan nyaman deh pergi sama Mama dah. nggak. Bagaimana challenge? Kocak. Apa challenge apa? Bah, obrolan Jalan siapa sih? Maranggi. Apa? Obrolan sate Maranggi. Oh, ini apa namanya, Amazing Race. Oh, belum bisa PSBB. PSBB. Padahal seru loh kalau dari Pulau Pisang. Gila. Waduh, asik Gila tuh. sih. Gila sih. Gila, itu Bang Eja udah ngebayangin Ki, hostnya beda-beda. Jadi kita bisa main keliling. Jadi hostnya bukan satu. Jadi ya kan tetap pasti ada hostnya kan. Nanti hostnya bisa keliling. Jadi kita bikin beberapa part game. Wah, gila lah. Jauh banget sampai Pulau Pisang. Tapi intinya kalau mau ke Pulau Pisang ada pertanyaan dulu sebelum berangkat. Mau lewat tol atau mau lewat Tomang? Ya. Apa? Udah Iki sama ibunya juga nggak ngerti ini. Udah L4 doang yang ngerti. Udah jangan Aduh. bawa. Jangan Udahlah. bawa bercanda L4. Rooming ntar semua. Yang nonton 1023 loh itu. Lumayan lah 1025 sama Iki. Nggak ngerti. Tapi bungkan orang-orang. Iya. Tapi gue tuh Ki, Bang Eja tuh serandom itu emang sama si L4 ini. Kalau mau pergi udah yang penting ngumpul dulu, masuk mobil. Itu deh kalau pilihannya udah tinggal dua tuh. Putar balik tuh di underpass Galur atau enggak lurus ke Tomang. Udah pilihannya itu aja.
Kalau lurus berarti udah arah Sumatera. Kalau Iki sama teman-teman Iki jadi atau sakit, akhirnya Iki yang sakit, jadi nggak jadi semua. Oh iya, ini perbedaannya gue sama Iki nih. Kalau Iki dia kalau liburan dia ditata dulu, direncanain dulu. Bukan ditata lagi, di mana tinggalnya tuh harus jelas timingnya. Aduh. Kita antara malu Aku tim Iki. Terus kita apa? antara memang beda style apa kita malu ya kita bobrok gitu. Kalau misalkan udah nyampe di suatu kota harus jelas apa namanya? Apa namanya? Itu jadwalnya, maksudnya mau kemana itu harus jelas. Apa nama bahasa Inggris itu? Bahasa apa? Itinerary. Harus jelas. Kita sering bahas itinerary itu. Kita juga kalau pas berangkat pasti bikin. Ya, bikinnya di mobil. Bikin di mobil. Gua aja kemana Jawa bikinnya di kereta. Nggak bikin itin gua. Oh, kalau itu Ikinya bikin di tempat itu bikin di udah nyampe dulu baru. Oh, kalau kita ada itin fix nih kalau ke Bandung. Oh iya ini gini, kalau lucunya lagi Ki. Kalau ke Bandung nih, misalnya nih kita udah nentuin nih ke Bandung ya. Udah template nih. Ini template-nya ada 2. Yang pertama lewat tol Cipularang. Bener kan? Iya. Cipularang. Atau Puncak ya? Kayak kita tahu nih, pernah ikut nih yang kata lewat Puncak nih. Yang kata Maranggi kan. Skemanya 2 nih. Kalau lewat Puncak, mampir Maranggi, berendam di Ciater. Oh, Ciater. Tembang dulu. Iya. Jadi Maranggi jam 3 pagi. Nyampe Bandung pas subuh itu sholat di masjid Lembang. Enggak, kalau nggak Lembang di itu masjid Iya, Masjid Raya. Raya bawah alun-alun. Iya. Habis itu pasti pilihannya mandinya di Ciater. Habis dari Ciater baru mau kemana di Bandung gimana? Jadi gitu aja. Jadi kita mandi paginya di Ciater. Dan itu sering banget diulang-ulang anjir. Dan kita pulangnya ke rumah Bang Peri. Terus kita kecang di dalam. Terus terulang lagi deh. Iya, ini kan horor. Aduh jangan inget-inget dah. Udah sekali. Iya, tapi nggak pernah nggak bosen ya. Tapi kayak nanti kalau Ciater kita yang baru tuh ya sama Gracia. Bang Najar. Gracia. Lebih enak. Iki juga belum pernah ke Gracia Ki. Belum. Wah. Belum. Gue 2 kali gue Gracia itu. Enak. Sama gue sekali. Waktu itu Iki diajakin Bang Najar kan. Tuh Najar punya ini tuh. Punya base camp. Waktu itu Iki ikut yang itu Bandung ya? Berarti ikut yang ini Ki. Yang muter-muter di Margonda Ki. Kayaknya ikut, tapi Iki kan tidur, kan malam kan itu. Oh iya. Iya. Oh itu emang ke Bandung emang. Iya, yang kata Bang Maul waktu itu. Udah. Ya. Saya tahu. Tadi jadi ke Surabaya udah. Udah. Iya, Itu tanggal 24-25 Desember tuh gue lupa. Yang Guys, Rick, ini apa? Anjir gue jadi pengen bahas toxic relationship gak sih Ton? Maul pernah jadi orang yang apa? Kayak kalau kata kita orang udah kagak ada otaknya. Pernah. Tapi dia juga sadar kok setelah itu lo apa sampai sekarang lo nggak sadar kalau lo agak-agak sampai sekarang. Wah parah lo, akut lo berarti. Tahu nggak? Dulu setnya gini nih, gue mau minta pendapat sama Rika sama Iki ya. Tapi mungkin ini wajar ya, kita anggap ini wajar karena orang falling in love. Oke. Ya. Tapi agak senyebelin ini ya. Jadi gini, kita tidak menyebutkan siapa orangnya, pokoknya adalah si A ya. Anggap si A. Jangan A aja. Si A ini ceritanya hatinya Maul lagi berusaha keras mendapatkannya waktu itu. Apa namanya si cewek ini ya. Dan Maul waktu itu lagi dapet lumayan nih ceritanya. Mereka lagi apa? Maulnya juga
on fire banget, namanya orang lagi kita mendapatkan tuh menggebu-gebu ya, lagi banget. usaha banget lah ya. Iya, all out lagi, all out. Ini cinta remaja kebanyakan tenaga tadi. Iya, banyak banget tenaganya Maul udah saking banyak kadang otaknya nggak dipakai. Terus gini, terus apa? Kita ceritanya ke Bandung nih, jalan-jalan kan. Sama Maul ada, si cewek itu ada, dan kita nih teman-teman cowoknya gitu. Dan ada Iki juga waktu itu. Iya kan Ki? Ada. Iya. Ada. Main itu kan mancing di empang kan. Mancing ya. Iya lagi enak mancing tiba-tiba cabut. Mengganggu Bang Maul tuh. Tapi gimana? Udah gimana? Udah harus nurut gitu loh. Sama kalau nggak beriman. Ada kan? Kata lo tadi lo belum sadar. Terus gini Rick, oh berarti kita tahu ceritanya. Berarti lo doang Rick yang nggak tahu. Kenapa cabutnya? Terus gini, akhirnya kita satu rombongan itu nyewa villa di Lembang. Enggak. Iya, Di Lembang. Dekat Sukamiskin. Ingat banget. Iya, miskin. Di Bandung. Nah, kita check-in pagi ya. Pagi. Kita check-in pagi tuh. 9-an lah. Biasa perjalanan malam gitu, nyumpir ganti-gantian. Pokoknya check-in pagi. Nah, baru masuk nih ceritanya check-in, tidur bentaran, mancing nih kita nih. Yang cowok pada mancing, yang lain pada kemana. Si Maul waktu itu lagi nganterin apa ya? Kita lagi nyari baju ya buat berenang. Ke bawah lo. Kita lagi nyari baju lah pokoknya buat berenang. Maul nggak ikutan nyari baju. Oh iya kita pergi Maul nggak ikutan. Waktu itu gue. Lo biar berduaan lo alah. Nah si Maul di villa lagi gue. Di villa nih si cewek tersebut juga di villa. Ada lagi yang di villa, ada lagi lah gitu ya. Dadan sama bininya. Nah tiba-tiba si cewek punya masalah nih. Urusan dia pribadi, urusan pekerjaan dia lah di Jakarta nih. Yang memutuskan si cewek harus pulang. Oke, ingat. Oke. Harus pulang saat itu juga. Tahu nggak lo? Maul pengen kita semua pulang, men. Gila. Ngeselin sih. Gila. Enggak, gue itu gue cuman pengen anterin gue dong ke itu gitu. Pengen nganterin dia, cuy. Travel. Nah, revisi. Maul pengen Enggak, Bang Maul yang pengen ikut pulang sebenarnya. Pengen misa, kitanya yang dibiarin di Bandung. Oh, gini. Iya, salah. Revisi ceritanya bukan gitu. Lu tuh udah tahu belum sih itu masalahnya sama si Ono? Waktu di tempat si A ini. Iya. Udah kan? Udah. Dia ada punya masalah sama si cowok itu. Sumpah masalahnya sama cowok lain. Iya kan? Bukan anjir. Tapi kan bempernya ini. Iya, bempernya itu sih emang sebenarnya masalahnya sama dosennya dia, tapi bempernya ya cowoknya dia. Nah, itu udah gitu gini, itu si cewek itu pokoknya dia harus pulang. Udah gitu dia bakal ketemu sama saingannya Maul lah, kita gampangnya. Oke. Saingannya Maul. Dia harus ketemu si saingannya Maul untuk menyelesaikan masalahnya, karena masalah itu dia tandem nih sama si saingannya Maul. Terus Maul dengan sangat superiornya dia bertekad nganterin pulang si A. Oke. Iya kan? Maul pengen nganterin pulang, tapi Maul kagak bisa nyetir. Waktu itu. Tapi ada mobil Bang Maul. Itu motivasi gue bawa mobil gitu. Nah, padahal si cewek udah bilang aku pulang sendiri aja naik travel. Oke. Gue ikut, karena gue bantu nyariin waktu itu travelnya, ya kan? Tapi Maul kok gue harus nganterin tuh katanya. Pokoknya gue harus menyelamatkan dia sampai Jakarta, walaupun dia ketemu sainganku di sana. Aku akan melepasnya, dia akan ketemu sainganku gitu. Dia nganterin pulang dulu sampai Jakarta. Kebanyakan tenaga lo. Nah, padahal itu cewek udah nawarin naik travel. Itu kayak gue menilai sama anak-anak kayak itu udah win-win. Dan si cewek itu biarkan dia pulang naik travel.
travel. Gue pernah bilang kan. Yang penting lo tanggung jawab, lo anterin dia sampai dia sampai naik travel. Sampai travel itu jalan, udah. Tanggung jawab lo sampai di situ. Karena lo tidak bawa mobil, lo punya excuse yang kayak ya udah lo nggak bisa bawa mobil, kecuali lo bisa bawa mobil tapi lo nggak mau nganterin, itu baru salah. Iya. Iya kan? Tapi dia nggak bisa bawa mobil. Dan Maul minta anterin yang bisa bawa mobil. Dan yang bisa bawa mobil di situ 2. Gue sama Jakul. Gue bawa Iki, Jakul bawa ceweknya. Ngeselin lo, Ul. Udah lo belum jadi temen gue lo. Bisa gue ceramain. Dan asli tapi yang agak beda, waktu itu tingkat kekekehannya Maul tinggi sekali. Waktu itu untung gue udah kayak ngeklaim gitu, Ul. Anjir, 900 orang melihat Bang Maul. Gue udah kayak interupsi duluan kayak, Ul, gue juga ngomong sama Jakul, cuy, gue nggak bisa cuy, gue bawa Iki waktu itu kondisinya Iki baru udah lama nggak liburan dan baru ke Bandung lagi apa gimana lah gitu, kayak gue nggak mungkin deh, Iki lagi seneng banget deh, lagi mancing lagi. Iya, itu paling inget banget itu. Lagi mancing, diajakin ke Jogja apa nyari mana itu. Anjir. Masanya di situ ikan banyak dapetnya. Oh iya benar. Itu pas mancing, Iki yang jago anjir. Iki yang jago dapet ikan. Yang bikin vlog lah. Nah, vlog mancing lah. Bikin mancing lagi. Biar kayak Lord Abdul. Tulisem. Terus apa namanya? Ketika kita yang nggak jago mancing, si Iki jago, udah gitu suruh pulang lah, itu lebih kacau sih. Gue udah bilang kayak jangan gue deh. Terus akhirnya Jakul kayak yang berat hati juga karena sumpah Jakul mau gue jadi ceweknya Jakul, gue ngambek, lo beli dia apa gue? Nah udah gitu ada wacana gini, keren, ada wacana kayak gini, oke kita tektok nganterin pulang si A ke Jakarta terus balik lagi ke Bandung, ada wacana kayak gitu. Anjir. Astagfirullahaladzim. Ada banyak banget. Terus sampai akhirnya apa waktu itu? Nganterin travel. Oh iya, akhirnya dengan segala perdebatan Maul tersadarkan, udah Ul anterin aja sampai travel, dia pulang sendiri. Tapi Maul udah abis itu dia gelisah banget hidupnya. Ul, Apakah sampai sekarang? Anda boleh bucin, tapi gelisah. jangan nyusahin orang lain, Ul. Anda boleh bucin, tapi jangan bikin teman-teman Anda nyebelin sebel sama Anda. Buta banget gua. Iya, tapi itu lagi-lagi itu dimaklumi ketika orang bener-bener lagi deep banget kan. Kadang bener sih, pasti semua juga pernah ngerasain kayak apa yang kita lakukan tuh di mata orang lain aneh, tapi di mata kita itu bener gitu. Ataupun di mata kita kayak itu harus kita lakukan gitu. Tapi ya bener sih, mungkin di mata Maul itu adalah hal yang mungkin paling benar yang harus dia lakukan. Tapi bagi kita semua itu asli nyebelin banget, parah. Gue sampai kayak, anjir Maul, nyebelin dah pokoknya. Itu kita ngedumel sepanjang Jogja, Ul. Di mobil. Iya. Sumpah cuy, kita udah udah sumpah serapah dah itu di jalan tuh. Pokoknya. Tapi Ul, dengan kelakuan lo yang kayak gitu membuat kita nggak seneng sama cewek itu, ngerti nggak lo? Kayak gue pengen jedotin aja nih pala lo sama pala cewek itu, gue aduin dut gitu. Lo sebentar yakin lagi. Iya, gue juga sama yakin. Berarti ini salah satu contoh kalau kita melihat orang toksik, bukan berarti ini bukan contoh yang berarti kayak Bang Maul ya sadar kalau Bang Maul toksik atau ceweknya sadar gitu. Tidak sebenarnya kalau kita kepala dingin menganalisanya ya tidak salah juga enggak. Ini kita tidak gibah guys. Buktinya orangnya kita ngomong orang langsung. Yang diomongin di sini, yang diomongin. Tuh ada orangnya tuh. Yang diomonginnya ada. Kita tidak gibah. Dan yang si ceweknya kan nggak kita sebutin berapa orangnya. Itu buat belajar bahwa kalau mudah-mudahan kalau lagi mancing jangan diganggu. Kadang-kadang kabur. Itu seru banget itu. Oh iya guys, jangan lupa juga, besok nonton Islam itu Indah sama UU sesuai jadwal masing-masing. Islam itu Indah jam 5 dan UU jam 13.30, jangan lupa. Tuh nonton. Hari itu. Tuh Iki nggak pernah nonton. Nonton dong.
Seru semua. Tapi kalau Wiki nonton tadi siang. penasaran. Ada apa gerangan di TV? Bangun pagi emang berat. Jam 5 tuh suami itu udah mulai. Coba 5 sore. Itu jam 5 kita masih mulai berusaha bangun. Ada yang nanyain, ngeselin. Tapi Bang Maul jadi nggak sama cewek yang udah berkorban kayak gitu tuh? Kok ceweknya yang berkorban? Maul yang berkorban. Bang Maul udah berkorban kayak gitu, jadi nggak sama cewek itu gitu kali. Jawab. Kalau diizinkan dijawab nih. Nah, kalau diizinkan dijawab kayak gini kan kita nggak gibah ya guys. Gue cuman menjadi juru bicara. Sementara sih enggak, cuman ke depan nggak ada yang tahu ya oleh. Sementara Doi sekarang sama siapa? Nggak tahu. Oh, lu nggak update? Kosong. Yang Mac di Bogor gimana nih Mac di Bogor? Ya, Mac di Bogor mah. Wisudawati. Itu yang waktu itu lo ajak kenalan di Bogor. Oh gila itu. Enggak tuh. Gila, padahal yang diajak kenalan waktu itu selebgram. Apa namanya calon dokter coy. Iya, calon dokter lagi. Loh kan Makmul mau yang nggak calon mau, Kemenkes. Membawahi nanti. Mundur aja gua. Perlahan. Kayak lagi parkir, mundur. Jadi kapan untuk memulai? Kan umur sudah mapan umurnya. Umurnya yang Ini mapan. ngomong sama siapa kira-kira ya? Gak jelas bukan nama gue, orang gue udah kawin. Kita kayak yang di video klipnya ini apa namanya Queen. Arinda. Anak kecil pakai baju putih. Karate di lapangan. Main di lalang. Bawa bendera. Ya Allah, dia ngerti lagi. Main taekwondo di lapangan futsal. Ngeband lagi. Jamaah. Yuk tidur. Ini kenapa orang pada ngajak-ngajak orang tidur dah? Maksudnya kayak ya udah tidur sendiri aja gitu, jangan ngajak. Padahal yang ngajak juga nggak bisa tidur sebenarnya. Iya, padahal yang ngajak juga dia komen lagi begitu terus dia nggak tidur. Iya. Masih tetap nonton. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. By the way, kita udah sampai apartemen tapi kita nggak turun karena kita masih live. Karena nggak ada yang nungguin di rumah. Lal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 a. Apa? Karena nggak ada yang nungguin di rumah. Ya Lalalalalalala. ada Mas Diki. Ada. Mas Diki nungguin di atas. Ada dong. Omeja cari jodoh di tempat-tempat kajian aja biar dapat yang solehah beneran katanya. Loh, Maksudnya apa ya? emang selama ini solehahnya bohongan? Emang ada soleh? Banyak loh mantan-mantan Omeja. Ya pokoknya Solehah dari semua. mana aja kita nggak tahu, kita berusaha aja insya Allah. Mantan Omeja nggak ada yang soleh. Solehah. Orang cewek semua. Iya kan dibilang tadi solehah beneran. Kan ya iyalah semuanya solehah. Masa soleh? Bener. Iya, nggak ada yang berjenggot, nggak ada. Iya. Alhamdulillah berjilbab semua. Iya. Berjilbab. Oh iya sih. Apa? Enggak deh. Siapa? Apa Ibu katanya? nanti diserang Ibu. Semua berjilbab. Oh iya, dulu pas lagi ini enggak ya? Udah jangan dibahas. Oh iya. Nanti makinnya marah. Iya. Nggak tahu dia nonton berdua lagi. Nonton lagi berdua lagi. Tapi kan udah ngetek. Hah? Udah ngetek maksudnya? Bukannya ngetek waktu itu. Kok ngetek sih? DM. Iya kan nge-storyin Bang Eja kan? Oh iya. Iya pernah. Nah, hari itu siapa yang lagi orangnya? Aduh. Ayo lo. Dari sekian banyak tuh. Apa? Dari sekian banyak tuh siapa tuh yang nge-storyin Bang Eja tuh, ayo. Iya. Ada tuh. Ntar swap. Aduh, udahlah.
ternyata Diki